Aduh, selamat malam semuanya. Malam hari ini suasananya pasti sangat hangat sekali. Yang di studio, yang di rumah. Kalau biasanya nonton TV jam 10 malam pas dibuka kayak ada kepala gede ngalangin, sekarang agak tirus. Pasti makin bahagia banget jam 10 malam tepat. Dan seperti biasa malam hari ini selama 1 jam ke depan bersama saya Hesti Purwadinata dan My Own Music akan menghibur Anda tentunya. Tentu saja hanya di Tonight Show. Kita saya dan My Own. Bukunya jatuh. Oh, bukunya jatuh. Buku jatuh. Ya ampun. Saya lupa maaf. Hesti Purwadinata, My Own Music dan Arie Untung. Jatuh. Bukunya jatuh. Pak Arie ada masalah sama saya? Oh, udah puas? Hah? Udah puas? Belum dong, Pak. Oh, belum? Belum. Oh, lagi? Iya, Oh, iya, iya. Sebentar. Seperti biasa, di Tonight Show itu pasti ada berita-berita yang penting. Ya kan, Arie ya? Enggak biasa. Biasanya nggak di situ. Biasa, ini kan komposisinya sama kan, seperti biasa kan, gitu Iya, iya. kan. Ada berita-berita penting yang selalu kita sampaikan dan juga berita-beritanya juga update terus. Kayaknya Pak Arie belum makan? Enggak, ini mau bacain update. Update-nya kan saya. Biasanya, oh gitu. Kan yang di meja biasanya. Oh iya. Iya, gitu. Kalau ngomongin soal makanan ya, di sini semua udah pada makan? Udah. Di rumah udah pada makan? Makanan paling enak saya suka makan di restoran Padang. Tapi menurut saya di restoran Padang itu pelayannya paling sabar. Kenapa? Saya selalu nanya sama udah yang kalau lagi pelayan restorannya. Bang, punya otak nggak bang? Pasti dia jawabnya tetap sabar. Nggak punya ataupun punya. Mana ada orang ditanya punya otak nggak bang? Nggak sabar. Tapi mereka juga orang yang paling suka nyakitin wanita kadang-kadang. emang? Ditanya, bang punya hati nggak? Enggak. Nggak punya juga. Begitu juga. Sama Dan juga. kalau makan paling enak itu di tempatnya. Kalau misalnya makan bakso, pasti paling enak makan di tempatnya. Ketika dibawa pulang ke rumah, itu rasanya beda, iya nggak? Kadang-kadang suka gitu kan. Nah, kalau saya lagi ke toko bangunan suka ditanya, pesan paku iya, dibungkus atau dibawa? Nggak dimakan sini. Nanti kita akan ngomongin soal makanan, karena bintang tamu kita pada malam hari ini berkaitan sama makanan. Tapi sebelumnya kita bacain dulu update. Ada masalah apa? Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Masih enak kan? Sen. Mau dibantuin? Nggak usah. Update news kita pertama. Pasangan pengantin baru, Eddie Stebbings dan juga Bee Butch, memutuskan untuk berbulan madu sekaligus menjadi sukarelawan di Schumer, Inggris. Dan ternyata ketika mereka berbulan madu ke sana, mereka harus terjebak selama 4 hari karena ada seonggok anjing laut masuk dan langsung berselonjor dan menolak untuk turun dari perahu mereka. Mestinya di perahunya ditulis, Bu. Kenapa? Ditulis tuh mestinya. Awas pengantin galak, anjing jarang masuk. Iya, makanya. Untung liburan di laut. Kenapa emang? Ya, dapetnya anjing laut, coba kalau liburan di komplek. Anjing komplek. Ada juga nih, Stephanie Dwight tengah memahat patung terkenal Belgia Manneken-Pis yang terbuat dari coklat di Brussels. Seniman asal Prancis ini membuat patung setinggi 2,5 meter dengan bahan dasar coklat seberat 1.000 kilogram. Coklat semua. Tuh. Wah, gede sih. Itu bisa dimakan ya? Bisa, tapi pas di bawahnya pasti ada semboyannya tuh. Apa? Gede sih, tapi rela bagi-bagi. Nah sekarang kita ke negara almarhum Nelson Mandela ya. Cape Town masuk kebudayaan Indonesia. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Cape Town, itu sangat kental sekali dengan budaya Indonesia. Karena kalau menurut sejarah, di Cape Town itu budak-budaknya itu memang berasal dari Indonesia. Jadi kebudayaannya udah kental sekali sama Indonesia. Makanya di sana itu ada sebuah rumah makan yang menyediakan aneka sambal. Yang penampilan dan rasanya seperti sambal Indonesia. Jadi ada sambal tomat, sambal terasi juga ada di sana. Jadi kalau di sana kalau mau makan itu nggak usah susah-susah. Tapi ada juga sambal yang paling banyak di Indonesia malah nggak ditaruh di sana. Apaan? Sambal ban. Tambal. Itu beda ya. Udah. Udah habis ya? Udah. Ya. Enak. Makanya duduk di sini ya. Besok lagi ya. Ya, itu ya. Enak kan? Gitu.
Lumayan. Besok dapat bacain lagi deh. Ari, boleh ya memang berdiri di sini, tapi nggak ngeberantakin kawasan saya dong. Enggak, itu sebagai tugas tambahan gitu ya. Apalagi sebagai wanita tuh seperti itu. Bicara soal wanita dengan masakan itu sangat dekat sekali. Di rumah saya, ini apalagi mungkin di rumah ini pasti habis makan malam kan. Di rumah saya itu istri saya yang paling jago masak. Dia paling suka tuh makan sayur sop. Senin biasanya. Selasanya sayur asem. Sayur asem. Cara masaknya gimana? Tuh sayur sop kalau usah dimakan besok udah asem. Itu bukan sayur asem, sayur kemarin. Sayur kemarin. Oke, berbicara mengenai makanan sepertinya ada beberapa quote yang membuat kita lebih mengerti arti makanan. Quote-nya apa aja tuh, Es? Ini berhubungan sama makanan. Yang lekat dengan kebudayaan. Jadi ada quote-quote terkenal. Yang pertama adalah food is a central activity of mankind and one of the single most significant trademarks of a culture, yaitu dikeluarkan oleh Mark Kurlansky. Iya, makanan merupakan aktivitas sentral umat manusia dan salah satu trademark yang paling penting dari budaya. Jadi setiap negara atau kemana aja kita pasti nyari kulinernya seperti apa. Ada lagi? And indeed, that's how we knew that how to eat for all this time. We didn't have scientists, we didn't have industry, hawking products at us, we had food culture. Iya. Jadi memang makanan itu lekat sama kebudayaan. Benar. Ya, tentunya juga semua orang juga setuju bahwa kalau kita berbicara mengenai budaya, salah satu budaya di setiap tempat adalah salah satunya makanan. Berikutnya. Tell me what you eat, and I'll tell you who you are. Iya. Jadi you are what you eat kan? Benar. Kasih tahu makan apa, saya tahu kamu siapa. Saya makan dendeng. Saya siapa? Oh, kamu pasti pernah kerja TKW. Ya, nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah, berbicara mengenai makanan, kita akan bertemu dengan seseorang pasangan suami istri, ya. Mereka ini adalah merupakan satu pekerjaan yang ditekuni karena kesukaan dengan sama-sama dan kecintaan dengan sama-sama. Wanitanya lahir di Jakarta, dia adalah seorang model, koki dan juga selebritis Indonesia, ikut beberapa kompetisi seperti WDK Competition, Food Hotel Asia 2006, kemudian dapat medali perak di Swiss Hotel, ditunjuk untuk ikut kompetisi Californian Raisins Competition, juara kedua. Dan setelah lulus dari sekolahnya di Singapura, dia menjadi penikmat kuliner di Indonesia. Lelakinya, dia adalah mengambil bisnis manajemen dan marketing di Australia, kemudian sempat menjadi seorang pencuci piring juga. Tahun 2007, dia ambil French Culinary Institute New York, dan kemudian kerja di Gordon Ramsay di 2 restorannya. Luar biasa. Langsung saja kita akan undanglah dia. Chef Karen Charlotta dan juga Adhika Maksi. Inilah sepasang suami istri yang menggeluti bidang yang sama, mengerjakan sesuatu yang sama dengan penuh cinta nih. Kayaknya kita akan detail bahas mengenai kehidupan mereka di segmen berikutnya hanya di Tonight Show. Gue baru pernah lihat chef kayak begini. Iya. Kamu lagi nyontek atau lagi?